Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Nah, jadi kembali lagi saya melihat survei. Kali ini surveinya Mipos kawan-kawan. Nah, elektabilitas Anies Baswedan jauh di atas Ganjar itu, sedangkan Prabowo Subianto tengah melenggang dan ada yang mengatakan bahwa ketika Pilpres dilakukan saat ini, maka Prabowo akan all-in itu. Merdeka Institute for Public Opinion Survey atau MIPOS itu merilis elektabilitas calon presiden, dan hasilnya elektabilitas Anies Baswedan jauh mengalahkan atau jauh di atas Ganjar Pranowo. Peneliti MIPOS Yuyun Andriani itu menyampaikan penolakan timnas Israel U20 itu disebutkan bahwa membawa pengaruh terhadap elektabilitas Gubernur Jawa Tengah tersebut. Di survei Capres terbaru, elektabilitas Ganjar menjadi 16,8%, di mana survei sebelumnya elektabilitas Ganjar berada di kisaran 20% ke atas itu. Nah, posisi elektabilitas Capres tertinggi kali ini itu diduduki oleh Prabowo Subianto dengan angka 33,6%, disusul Anies Baswedan 21,5%, lalu Ganjar di urutan ketiga. Nah, kita lihat di survei ini kawan-kawan, yang terdiri dari 11 survei, 11 besar, tapi saya akan menyebutkan cuma sampai ke 6 orang saja ini. Ke-6 besar saja ini. Pertama diduduki oleh Prabowo Subianto 33,6%, kemudian Anies Baswedan 21,5%, Ganjar Pranowo 16,8%, Ridwan Kamil 6,9%, Sandiaga Uno 4,5%, dan Agus Harimurti Yudhoyono 4,2% kawan-kawan. Menarik sekali kita lihat survei Mipos ini. Nah, kita lanjut. Bahwasanya Yuyun menjelaskan survei Mipos dilakukan pada periode 29 Maret hingga 3 April kemarin kawan-kawan, 2023 tentunya. Nah, dengan total responden sebanyak 1.200 orang itu. Sampel diambil secara acak sistematik atau systematic random sampling itu. Nah, batas kesalahan atau margin of error survei ini itu di angka kurang lebih 2,83% itu pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Nah, survei dilakukan dengan kombinasi antara metode telesurvei dengan analisis media monitoring katanya. Ya, menarik sekali kawan-kawan. Betul-betul blundernya kemarin si Ganjar Pranowo karena menolak kedatangan Israel itu betul-betul membuat drop elektabilitasnya, sebab mungkin para pecinta bola sangat tidak respect lagi dengan Ganjar Pranowo. Bahkan kemarin ada komentar dari Jateng, mereka katakan kami dari Jateng tapi sudah tidak respect lagi dengan Pak Ganjar itu. Ya, saya melihat bahwasannya Ganjar Pranowo kemarin betul-betul ditikam habis-habisan oleh partainya sendiri. Sebab menurut informasi, Ganjar melakukan itu karena Ganjar membuat statement seperti itu karena didorong oleh partainya itu. Nah, jangan sampai saya lihat juga PDIP sengaja melakukan itu untuk meleburkan elektabilitasnya Ganjar, karena PDIP kan jangan sampai menginginkan si Puan Maharani untuk menjadi cawapres mereka. Kemudian jangan sampai Ganjar juga diambil oleh partai lain, makanya dibuatlah seperti itu. Ya, kita lihat juga Pak Prabowo, bagaimana diamnya Pak Prabowo tidak berkomentar terhadap Pilpres, tidak berkomentar terhadap Piala Dunia U20, terhadap penolakan Israel, juga membawa angin segar buat dirinya. Bagaimana tidak, mungkin elektabilitasnya Ganjar yang menurun akibat responden yang tadinya memilih Ganjar akhirnya lari ke Pak Prabowo sekarang ini. Ya, tapi kita lihat juga bagaimana kemudian Anies Baswedan juga terdongkrak akan hal itu, karena mungkin
pendukung Ganjar sebelumnya, ada juga yang lari ke Anies Baswedan akibat blundernya Ganjar kemarin itu. Menarik sekali kawan-kawan kalau kita analisa lebih jauh perihal hal itu. Nah, kemudian ada juga kemarin dari PDIP bahwasanya ya jangan terlalu disudutkan Ganjar. Ya, sudutkan juga Anies. Kenapa Anies dalam situasi genting seperti ini tidak berkomentar itu. Tapi Anies tidak merespon hal itu, melainkan Anies saya lihat lebih fokus untuk bersafari menemui kerabat di Jawa Tengah itu. Terakhir kemarin ada di Blora ya kalau tidak salah itu. Ya, bagaimana kawan-kawan melihat hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.